Mulai ya, kalau Assalamualaikum Bu Susi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis salah satu bisnis di Indonesia, yaitu PT Lemonilo Indonesia Sehat. Next, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agita Diva Winanti dengan NIM akhir 047, Audrey Fanya dengan NIM akhir 050, saya sendiri sebagai moderator Violita Amelia dengan NIM akhir 070, dan Windy Ayudaya dengan NIM akhir 078. Di presentasi kami yang kali ini, ada beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu deskripsi usaha, promosi, produk yang ditawarkan, kelebihan, segmentasi pasar, pelayanan konsumen, price, dan peluang pasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi usaha dari produk Lemonilo ini. Lemonilo merupakan perusahaan startup online marketplace yang menghadirkan berbagai macam produk alami dan terjangkau untuk segala kebutuhan yang bebas dari bahan sintetis berbahaya. E-commerce ini bermitra dengan UKM dari seluruh Indonesia. Lemonilo adalah startup pionir yang memiliki misi untuk mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat. PT Lemonilo Indonesia Sehat atau Lemonilo yang merupakan perusahaan rintisan konsumen ini didirikan oleh Sinta Nurfauzia sebagai co-CEO-nya dan Ronald Wijaya juga sebagai co-CEO dan juga Johannes Ardian sebagai Chief Product and Technology pada tahun 2016. Selanjutnya, presentasi bisa dilanjutkan oleh Indi. Maaf Indi, mungkin boleh di-unmute dulu. oh ya, pertama saya akan mempresentasikan mengenai produk yang ditawarkan. Yang pertama itu yaitu mie goreng. Salah satu produk Lemonilo yaitu mie goreng instan alami yang tergolong aman dan sehat untuk dikonsumsi. Lemonilo mie instan alami rasa mie goreng ini memiliki tekstur kering yang sama seperti mie instan pada umumnya, namun berwarna hijau. Warna hijau pada Lemonilo ini dikarenakan terbuat dari bayam. Nah, yang kedua ini yaitu mie kuah. Lemonilo juga menghadirkan varian mie rebus dengan dua rasa, yakni yang pertama adalah rasa ayam bawang yang berwarna hijau dengan saripati daun bawang dan seledri sebagai pewarnanya, serta mie rebus yang kedua yakni dengan rasa kari ayam, di mana menggunakan kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Pada produk yang ketiga yakni mie pedas Korea. Mie instan rasa pedas Korea dari Lemonilo adalah salah satu pengembangan produk di mana produk ini sangat digemari bagi konsumen yang menyukai mie pedas Korea. Maka dari itu, Lemonilo menghasilkan varian baru, yakni mie instan rasa pedas Korea, tetapi tetap memiliki nilai gizi serta tentunya halal. Nah, yang keempat yakni mie kering. Mie kering cap keluarga hebat bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Selain dibuat tanpa melalui proses penggorengan, mie kering cap keluarga hebat juga memiliki tekstur yang unik karena dibuat dengan tepung mokaf hasil olahan petani Indonesia. Dengan mie kering cap keluarga hebat, konsumen dapat menikmati mie yang praktis dan tentunya lebih sehat. Jadi di sini mie kering ini ditujukan untuk semua anggota keluarga, seperti anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Nah, pada slide ini, di sini adalah bentuk-bentuk produk lain dari Lemonilo, yaitu ada rempah-rempah, kecap, kopi, lalu ada hand sanitizer, dan beberapa camilan. Nah, untuk selanjutnya saya akan presentasikan mengenai harga produk.
Saat pertama kali diluncurkan, mie instan Lemonilo dibanderol seharga 8.200 hingga 9.500 per bungkus. Sinta mengakui permintaan yang tinggi di pasar membuat ongkos produksi Lemonilo pada tahun 2018 turun signifikan. Ia beransumsi kondisi itu bertolak belakang dengan strategi pricing perusahaan FMCG lain. Lemonilo kemudian memutuskan untuk menurunkan harga eceran ke konsumen saat produk mereka tengah naik daun. Produk mie instan Lemonilo saat ini dijual seharga 6.750 hingga 5.700 per bungkusnya. Nah, ini gambar di samping adalah gambar yang didapat dari website Lemonilo. Kelebihan produk Lemonilo yakni yang pertama, kelebihan mie instan Lemonilo ini terletak pada bahan-bahannya yang alami, serta melalui proses pemanggangan untuk tahapan pengeringan mie. Mie instan Lemonilo ini tidak digoreng, melainkan melalui teknik pemanggangan sehingga tidak mengandung lemak trans dan lebih rendah kalori, serta aman untuk tubuh. Berbeda dengan mie instan biasanya yang melalui proses penggorengan, mie instan Lemonilo dibuat dengan teknik ovenisasi menggunakan oven. Yang kedua yakni Lemonilo diklaim rendah gluten dan rendah kalori. Yang ketiga, mie instan Lemonilo dibuat tanpa bahan pengawet, perasa, dan pewarna, buatan alias 3P, monosodium glutamate (MSG). Karena dibuat dengan bahan-bahan alami, mie instan Lemonilo harus dikonsumsi dalam waktu 7 bulan sejak masa produksi. Dan yang terakhir ya ini, untuk pewarnanya sendiri, mie instan Lemonilo menggunakan pewarna alami dari sayuran seperti seledi, saripati kunyit, dan bayam. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Agita, dipersilahkan. Baik, jadi setelah ini saya akan memaparkan promosi yang dilakukan oleh Lemonilo. Dalam melakukan promosinya, Lemonilo menerapkan beberapa strategi, di antaranya yaitu personal selling, kemudian ada public relation, ada advertising juga. Oke, jadi yang pertama ini ada advertising. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, produk Lemonilo ini melakukan promosi menggunakan iklan di televisi maupun media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, atau Google sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian publik yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada sales promotion. Jadi salah satu bentuk sales promotion yang dilakukan oleh Lemonilo ini adalah dengan memberikan giveaway pada waktu atau momen-momen tertentu. Misalnya ketika akhir tahun, lebaran, ataupun hari Natal. Selain itu, Lemonilo juga memberikan beberapa potongan harga bagi pembeli yang membayar dengan GoPay dan ShopeePay di website tertentu seperti Hemat ID. Oke, next. Selanjutnya ada public relation. Jadi untuk membuat nama produk lebih dikenal publik dan mempertahankan citra Lemonilo yang baik, Lemonilo terus serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan hidup sehat. Ini sejalan dengan hal yang kita tahu di mana Lemonilo ini merupakan produk-produknya ini memiliki misi mendukung pola hidup sehat. Kemudian yang terakhir ada personal selling. Dalam teknik personal selling ini, Lemonilo memberikan tester dalam bentuk mie yang sudah dimasak untuk calon pelanggan. Hal ini dapat dijumpai di supermarket tempat produk Lemonilo dijual. Tujuannya supaya calon pelanggan ini mengenal produk tersebut dan berpikir untuk membelinya. Next. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang segmentasi dan peluang pasar. Untuk segmentasinya, seperti yang kita tahu, Lemonilo ini merupakan brand healthy lifestyle consumer goods berbasis teknologi yang terus berinovasi menghadirkan
produk-produk makanan sehat dan alami. Untuk memenuhi bentuknya ini, segmen terbesar pelanggan mereka merupakan kelas berpenghasilan di atas 4 juta rupiah, karena menurut CEO Lemonilo sendiri, kelas tersebut merupakan segmen pasar yang sudah bisa memikirkan kualitas makanan seperti apa yang sesuai dengan harga yang mereka bayarkan. Dan seiring berkembangnya bisnis, Lemonilo ini mulai masuk ke segmen mass market dengan target pasar yang semakin luas, di mana mie instan Lemonilo ini dinilai mulai masuk ke dalam ekosistem gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Kemudian ada peluang pasar dari Lemonilo. Apabila melihat banyak faktor yang ada, peluang pasar Lemonilo ini akan semakin baik di masa depan. Fakta yang kita ketahui bahwa tren gaya hidup sehat ini cenderung mulai diterapkan masyarakat, terlebih di era pandemi saat ini, dan adanya perbaikan daya beli masyarakat, di mana konsumen ini tuh saat ini memiliki kesempatan untuk memilih produk yang lebih baik untuk tubuhnya, dan hal-hal tersebut itu menjadi keuntungan bagi Lemonilo sendiri. Kemudian diversifikasi produk ini juga menjadi kunci Lemonilo untuk membantu masyarakat mendapatkan akses hidup lebih sehat melalui makanan. Selain itu, edukasi dan promosi yang gencar dilakukan secara online dan offline membuat Lemonilo lebih dikenal masyarakat daripada brand-brand sejenis lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Lemonilo ini sudah satu langkah di depan, yang mana akan memudahkan Lemonilo dalam meraih peluang pasar yang lebih besar di masa depan. Next. Selanjutnya, materi mengenai pelayanan konsumen akan dilanjutkan oleh Audrey. Dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang pelayanan konsumen dari website lemonilo.com. Sebagai e-commerce, Lemonilo melayani konsumen melalui berbagai alternatif, diantaranya melalui kontak customer service. Cara pertama ini dapat ditempuh konsumen dengan melakukan panggilan telepon atau pesan teks via WhatsApp ke nomor yang tertera pada website. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen, Lemonilo juga memberikan pelayanan edukasi berupa e-book. Pada website lemonilo.com juga terdapat bantuan customer, di mana Lemonilo menyediakan berbagai informasi yang mungkin dibutuhkan para calon konsumen. Pelayanan semacam ini memudahkan calon konsumen mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Next. Berikutnya ada sosial media platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Selain untuk media promosi, media sosial resmi Lemonilo juga menjadi media untuk mengedukasi dan melayani konsumen secara online. Misalnya melalui DM Instagram. Calon konsumen dapat menanyakan keperluannya kepada admin Instagram Lemonilo. Hal tersebut akan memudahkan calon konsumen Lemonilo yang mengenal brand mereka melalui media sosial. Yang terakhir ada pelayanan e-commerce dan offline. Lemonilo juga memudahkan pelayanan konsumen melalui berbagai official store di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selain itu, bagi konsumen yang ingin membeli produk secara offline, mereka dapat mendapatkannya di supermarket dan minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan semoga materi yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.